Halo semuanya, sesi ini kita akan membaca Alkitab di Ibrani pasal 10 mulai ayat 1 sampai 10 kita baca bersama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus mempersembahkan hukum Taurat, tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan kurban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sampai 10 kita baca. Dalam retreat kali ini, saya terus naik di atas mimbar dan menyampaikan firman. Dan terkadang saya berpikir tentang diriku sendiri, seorang bernama Oksupak. Setelah saya menerima keselamatan Tuhan, dan tahun ini pas menjadi tahun yang ke-60, selama 60 tahun akhir ini terasa hanya beberapa hari, tetapi sudah cepat berlalu. Kadang saya mengalami sulit, ada yang kelahi, ada yang musuh, ada yang melawan saya. Tetapi saya tidak sama sekali pernah kalah dari perang apa-apa. Setelah saya menerima pengampunan dosa tahun 62, saat saya berusia 19 tahun, jika kita mengumpulkan semua orang yang berusia 19 tahun di Korea saat itu, kemungkinan saya orang yang paling belakang. Sepertinya begitu. Aku seorang yang bukan apa-apa, anak muda yang hidup tanpa harapan. Sampai sekarang, apa yang saya tidak bisa lupakan adalah tahun 62, Oktober bulan yang ke-7. Tidak ada yang bisa memberikan Injil kepadaku, tapi setelah saya membaca Alkitab dan berdoa, dan berusaha dan sulit sebab dosa. Tapi yang heran adalah saya yakin dan diketahui bahwa semua dosaku telah diampuni. Saya kira inilah anugerah yang besar sekali yang Tuhan memberikan kepadaku. Saat itu saya ikut gereja Presbyterian. Setelah saya terima keselamatan Tuhan, pengampunan dosa, dan sekitar 1 bulan kemudian, biasanya kami latihan panduan suara untuk siap-siap ibadah minggu. Setelah selesai latihan puji nyanyian, saya datang di depan kelompok-kelompok kami dan berkata, aku menerima pengampunan dosa. Anda juga, kalian semua harus menerima pengampunan dosa yang saya berkata. Di sekitar 20 orang yang anggota panduan suara, mereka semua terasa heran. Oh iya, saya juga begitu saudara. Apa yang harus saya melakukan? Mereka tanya. Tetapi soalnya saya masih belum bisa memberi jawab. Memang yakin sekali saya sudah menerima pengampunan, tapi masih belum bisa mengajarkan kepada mereka.
Dan beberapa hari kemudian, saya sesungguhnya berkata kepada kakak perempuanku. Setelah ibu kami meninggal, kakaknya menjaga kami untuk sampai besar. Lalu kakakku terasa kaget. Kata dia, aduh, kamu sekarang sangat-sangat bersalah. Para pendeta-pendeta berkata, semuanya orang-orang berdosa. Tapi, jika Anda sungguh menerima anugerah Tuhan, seharusnya merendahkan diri. Tapi bilang apa kamu orang-orang benar? Sepertinya, ya kakak saya tidak bisa paham apa yang saya berkata kepadanya. Kemudian, pendeta-pendeta dan penatua majelis mereka menganggap aneh kepadaku. Satu ketika, setelah ibadah minggu, Bapak Pendeta berkata kepada umum, ya saudara Pak, dia naik mobil pada hari Minggu, sebab ini ia katanya melanggarkan hari Sabat maksudnya. Sebab itu ia memberi hukum bahwa tidak bisa ikut perjamuan suci. Ya, saya sudah tahu baik-baik bahwa jika aku adalah seseorang yang baik dan berharga di dalam gereja, dia tidak akan mungkin melakukan begitu. Tapi memang aku ini adalah seorang yang bukan apa-apa. Sebab itu, Bapak Pendeta langsung mengusirkan saya. Saya sangat-sangat bisa merasa begitu. Lalu saya tanya, apa Pak Pendeta? Jangan ikut perjamuan suci. Katanya, ya kamu tidak boleh makan dan minum dalam perjamuan suci sebab kamu berdosa, katanya. Tapi sebenarnya, anak-anak perempuan dari Pak Pendeta belajar di kota dan naik bus, hari Sabtu pulang ke kampung, dan hari Minggu mereka naik mobil lagi, bus lagi ke kota lagi. Tapi saya mau tanya, bagaimana kalau begitu anak-anakmu? Saya mau sampaikan kata ini, tetapi kalau begitu Bapak Pendeta menjadi agak kayak bingung, sulit juga kan, jadi saya tahan dulu. Begitulah saya diusirkan, dihalaukan dari gereja. Yang heran adalah Tuhan selalu menyertai dengan saya. Dan kemudian sekitar sebulan kemudian saya bisa masuk ke sekolah misionaris. Nah, sekolah misionaris ini sangat-sangat baik. Setiap pagi doa-doa, biasanya jam 6 kami bangun bersama, tapi saya bangun jam 4. Kemudian saya berdoa sendiri. Itu waktu-waktu yang luar biasa bagiku. Sebenarnya saya masih kurang dari murid-murid yang lain. Setelah habis sekolah misionaris, tidak ada yang panggilku, jadi saya masuk ke dalam desa namanya Akkoktong. Nah, saya sungguh mau membuat kursus Akkoktong, tapi masih kurang tahu caranya bagaimana. Sepertinya selama 9 bulan saya tinggal di Akkoktong desanya, saya sungguh bisa mengalami Tuhan yang hidup. Dan pindah ke Jangbali di desa yang lain, lalu masuk ke tentara. Saya tidak sama sekali berpikir saya bisa mengerjakan seperti sekarang ini. Apa yang saya terasa heran adalah tahun 2 tahun yang lalu kami harus melayani ibadah Paskah lewat online. Dan lewat itu ibadah online kami melayani 3 sesi. Tapi setiap sesi katanya 2 juta orang ikut hadir. Saya pun tidak bisa percaya. Dan kemudian kami mengadakan seminar penginjilan akhir bulan Mei untuk mendunia secara online juga. 276 stasiun menyiarkan khotbahku di negaranya masing-masing. Waktu itu, jumlah orang potensi pendengar sekitar 1 miliar orang. Dan kemudian, kami mengadakan seminar di bulan September lagi. Katanya 655 saluran televisi radio siarkan khotbahku. Memang sampai sekarang susah bisa mempercaya, tetap kenapa mereka bisa share firman Tuhan tadi pada kami. Nah, setelah selesai seminar bulan September, ada banyak reaksi kami terima setelah mereka dengar firman dari kami ini. Banyak pendeta-pendeta, pimpinan-pimpinan Kristen sudah dengar firman yang saya sampaikan dan sering berkata
mereka bahwa sampai sekarang jarang ada orang yang khotbah sepertinya. Terkadang saya melihat seseorang jemaat ibadah bersama, tetapi akhirnya meninggalkan gereja. Memang masing-masing mempunyai masalahnya beda, soalnya beda. Tetapi saya kira, waduh, kenapa? Di sinilah Tuhan yang hidup. Jika kita bersahabat dengan Tuhan, jika kita bersama dengan Tuhan, Dia akan membantu semuanya. Sungguh, saya tidak punya apa-apa sebelumnya. Di antara banyak orang di dunia, aku ini adalah paling rendah, paling berkurang, orang yang bukan apa-apa sesungguhnya. Tetapi, setelah saya menyatukan hati Tuhan, untuk itu saya mulai membaca Alkitab. Untuk saya membaca banyak Alkitab, seharusnya saya harus menjaga waktu-waktu bagiku. Sebab, sangat kecil, sedikit saja yang saya bisa membaca Alkitab. Yang terdahulu, saya harus mengurangi jam tidur. Lalu saya membaca beberapa buku-buku yang tentang ketiduran. Bagaimana bisa mengurangi tidur. Begitulah saya mengurangi banyak jam tidur. Dan kemudian hanya untuk Tuhan dan Injil, saya hidup untuknya. Ada banyak masalah, pasti akan ada kesulitan. Tapi Tuhan membantu dan oleh itu kami kerja. Itulah hal-hal yang baik sekali, luar biasa. Tahun yang lalu, kami mengadakan kantata dan retreat di Amerika. Nah, yang heran adalah hampir semua pimpinan-pimpinan Kristen di Amerika, mereka ikut firman daripada kami. Dan khotbahku ditayangkan di CTN, di Broadcasting Kristen di Amerika, lalu wawancara dengan mereka. Sebelum wawancara, pimpinan dari CTN ingin tahu tentang Pendeta Oxford dan meminta beberapa buku yang saya tulis. Lalu kami sampaikan buku tentang pengampunan dosa. Katanya dia sudah membaca 2 kali buku yang saya tulis tentang pengampunan dosa. Sejak kecil ia telah menerima Yesus Kristus. Tetapi katanya setelah dia membaca buku, yakin pengampunan dosanya. Dan setiap stasiun televisi di Amerika yang interview sama saya, mereka semuanya terasa kagum-kagum. Sebab di dunia ini tidak ada gereja yang dapat memberitakan Injil yang murni seperti yang kami sampaikan. Jadi di dalam Korea memang kami dipanggil sesat juga, tapi mereka tidak lagi berkata begitu. Sebab banyak televisi di Amerika telah menayangkan khotbahku walaupun bukan televisi khusus Kristen juga. Dan sesungguhnya apa yang Tuhan memberikan di dalam hatiku adalah hal-hal yang penuh dengan syukuran baginya. Sekarang ini sudah menjadi tua dan sudah dekat usia 80. Dan saya berfikir tentang selama 60 tahun yang sebelumnya, ini sudah berlalu seperti mimpi. Saya mengalami kesulitan, terkadang melapar juga, tetapi saya tidak sama sekali meminta tolong, mengulurkan tangan kepada yang lain-lain, tetapi hanya meminta kepada Tuhan saja. Setelah memberi kuliah umum kepada komunis pemuda di China, lalu mencetak buku tentang mindset. Itu terjual banyak sekali. Dan lalu dengan hasil dari jualan buku, Tuhan telah memberikan banyak uang untuk saya hidup sepanjang hidupku. Memang saya tidak begitu suka menggunakan uang, jadi jarang membeli barang-barang gitu. Jika saya naik jalan tol, membeli minuman di rest area, ya itu aja. Kecuali itu jarang ada yang saya menggunakan uang. Kemungkinan saudara-saudara kiranya baju saya tidak begitu baik, kadang mereka beli jas dan kemeja. Itu pun saya sangat-sangat berterima kasih kepadanya. Lalu apa yang saya berpikir sekarang ini?
Kenapa mereka tidak mau percaya Yesus? Kenapa mereka juga membaca Alkitab, tapi masih berkata mereka orang-orang berdosa? Yesus sungguh mati atas kayu salib untuk dosa kita. Begitulah banyak pertanyaan-pertanyaan masih ada di dalam hatiku. Tetapi tanpa Roh Kudus, bagaimanakah mungkin kita dapat sadar firman Tuhan ini? Jadi, jika seseorang menerima pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus, begitulah Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Apapun terjadi, Yesus tetap menyertai dengan kita. Sampai sekarang ini banyak kali mengalami kesulitan dan gereja-gereja kami pernah menjadi miskin, jadi kami semua pernah lapar. Dan terkadang ada beberapa orang datang gereja, lalu mereka tidak lagi datang di gereja lagi. Sebab mereka masih tidak tahu kasih Tuhan kepada kita yang luar biasa. Mereka tidak tahu tentang kasih Allah dan duniawi ini lebih daripada semua kuasa dari dunia ini, tetapi tidak sama sekali ada yang lebih berharga daripada anugerah Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Setelah saya membesarkan anak laki-laki dan perempuan, anak perempuanku menyukai musik. Memang saya juga cukup sukanya. Saat saya membesarkan anak yang perempuan, kami masih belum bisa mendukung dia masuk ke sekolah musik. Dan mulai tahun 2001, kami membuat panduan suara. Dan setelah saya mengerjakan IYF, dan di antara banyak anak-anak muda, saya bertemu dengan banyak anak-anak besar di bawah keluarga yang orang tuanya telah cerai. Ibunya memang ibu kandung, tapi ayahnya ayah tiri. Atau ayahnya ayah kandung, tapi ibunya ibu tiri kayaknya. Jadi apa yang aneh daripada sana adalah ini memang anak. Ini apa yang saya melahirkan atau bukan, itu sudah jauh berbeda. Memang mereka panggil kepada ayah tiri juga ayah, tapi banyak kali mereka sendiri menyakiti kepada anaknya. Satu ketika, saya berpikir tentang ayahku. Selalu saya mempunyai hati yang hormat kepada ayah. Saat papaku berusia 47, ibuku meninggal dunia. Jadi, sejak kecil, dia sudah melihat dari antara teman-teman sulit hidup sebab ibu tiri. Satu ketika, ia memanggil semua saudara kami yang kecil dan ia berkata, memang setelah istrinya, jadi ibuku meninggal dunia, ayahku merasa sedih sekali. Dan ia berkata, ya teman-temanku suruh saya menikah lagi. Tetapi saya berpikir bahwa jika saya bisa bertemu seorang perempuan seperti ibumu, aku akan menikah samanya juga boleh. Tetapi ibumu adalah seorang yang terbaik. Dan ini susah sekali bertemu istri seperti ibumu. Jadi yang saya berpikir bahwa walaupun hidup kita akan menjadi lebih sulit dari sebelumnya, tapi aku akan hidup bersama denganmu saja. Aku tidak akan menikah lagi. Begitu, ayahku tidak mau lihat kami bersaudara hidup susah di bawah ibu tiri. Jadi ia tidak mau menikah lagi. Walaupun begitu, keluarga kami sangat-sangat berbahagia. Nah, setelah saya selesai wajib militer, seorang demi seorang keluargaku menerima keselamatan Tuhan juga. Dan kemudian sekeluargaku menjadi berubah. Memang kelihatannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Tetapi, apa yang saya berpikir sekarang ini? Tuhan bersama dengan aku, lalu memimpin aku. Itulah hal-hal yang baik dan sangat-sangat bersyukur. Dan kali ini kami pergi ke Amerika dan dari sana mengadakan Christmas cantata di Albuquerque, El Paso, dan Houston, dan San Antonio. Dan kemudian buat retreat sama Christmas cantata di Dallas.
Jadi di 4 kota kami buat kantata. Banyak orang-orang di kotanya mereka sangat-sangat menyukainya. Khususnya Efeso dan San Antonio, ribuan orang masih belum bisa masuk dan pulang ke rumahnya sendiri. Jadi kami merasa sangat-sangat, sayang sekali. Saya meminta tolong kembali lagi, terus berkata kepada mereka. Begitulah mereka terasa sangat-sangat berharu. Dan tahun 2001, sebab anak-anak muda yang merasa sakit dalam hatinya sebab orang tua yang cerai, untuk menghibur hati mereka, kami membuat panduan suara. Awal mulanya mereka masih kurang bernyanyi baik-baik. Akhirnya belajar tim musik dan nyanyi di Rusia. Dan satu ketika ada sempat kami mengadakan pertunjukan di Opera House di Australia. Dan kami meminta seorang konduktor dari Rusia, St. Petersburg Music School. Dan ada seorang yang konduktor yang terbaik yang hidup. Namanya Boris Abalyan. Ia datang di Australia. Dan setiap jam-jam istirahat, anakku perempuan obrol sama saya. Lalu dia bilang, ayah, ini waktunya saya dimarahi oleh guruku. Sepertinya, apa yang dia mempunyai tentang musik sudah jauh berbeda dari pandangan saya punya waktu itu. Suruh dia nyanyi do dan mereka do. Tapi katanya itu bukan do. Dan suruh dia nyanyi do dan mereka nyanyi do lagi. Tapi seterusnya ditolak, ini bukan do. Mereka bukan hafal le mi, tetapi mereka tetap berkata do, tetapi tidak disetujuinya. Akhir-akhirnya apa yang kami baru diketahui adalah untuk main piano di sana ada frekuensi yang tertentu. Jadi awal mereka menyelitkan untuk frekuensi, ada yang pesan 444 atau 442. Dan jika ada orang yang bermain musik yang spesial, mereka menyelitkan nada dengan frekuensi 444. Dan panduan suara Gracias juga menyelitkan nada 444. Tapi biasanya orang-orang biasa bernyanyi frekuensi 442. Jadi, pada saat mereka bernyanyi yang dasar, seharusnya mempunyai cycle frekuensi seperti 444. Jadi, hampir semua panduan suara, mereka keluar suara dengan frekuensi 442, 441, kadang 443 juga. Tapi dosen dia, konduktor itu kata itu bukan do sesungguhnya. Kami nggak bisa ngerti juga kan? Dan pada saat mereka bermain musik, tidak hanya baik untuk nyanyi saja, tetapi jika mereka tidak melatihkan telinganya, walaupun satu cycle, satu frekuensi beda, tapi tidak ketahuinya. Dan kemudian, ini pelatihan yang tidak akan terima dari panduan suara yang lain daripada konduktor. Setelah itu, jika kita dengar nyanyian dari panduan suara sangat-sangat bersih, sangat-sangat baik. Setelah itu, kami mengadakan kantata di Salt Lake City di Amerika. Itu adalah kota pusat dari agama Mormon. Nah, seorang MC pembawa acara, mereka mengenalkan panduan suara kami adalah panduan suara terbaik dunia. Dan banyak orang di sana, mereka tertawa. Sebab mereka menganggap panduan suara dari agama Mormon adalah terbaik dunia mereka kira. Tapi setelah mereka dengar nyanyian daripada kami, mereka semuanya tutup mulutnya. Sebab apa yang panduan suara Gracias bernyanyi sudah jauh berbeda dari panduan suara Mormon. Mereka tidak begitu bersih suaranya. Begitulah oleh Tuhan, hal-hal yang kita dapat membayangkan bisa jadi dan mengalami di dalam hidup saya. Ketua dari panduan suara terus mereka mengembangkan bagaimana bernyanyi dan setiap kali biasanya mereka buat acara bernyanyi untuk seminar di dalam Korea juga. Mulai jam 4 pagi mereka bernyanyi latihan sepanjang hari. Setelah selesai sesi yang pagi,
Mulai siang sampai malam mereka latih lagi. Memang nyanyian mereka sudah nyanyi ratusan kali, nyanyian sudah ingat semua. Walaupun begitu, mereka latih seterusnya. Dan begitulah setiap tahun berikutnya, suara mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini tidak hanya terjadi oleh direkturnya saja, tetapi Tuhan memimpin panduan suara dengan arah yang baik sekali. Di dalam pendeta-pendeta yang ada di dalam misi kami, gereja kami, sebelumnya saya pun tidak tahu, adalah di dalam Amerika sekarang, jarang ada pendeta-pendeta yang berusia muda dari 50. Tapi misionari kami awal 30-an dan paling 40-an. Begitu. Jadi seperti yang masih muda sekali, ya kan? Pendeta-pendeta yang gereja punya besar, mereka melihat pendeta kami yang muda, mereka terasa kagum. Kata mereka, terus berkata kepadaku, bagaimanakah Pak Pendeta? Pendeta-pendeta muda yang begitu, kerja begitu besar. Sering saya sampaikan kepadanya, awal kami mengadakan Christmas Cantata sesi terakhir di Houston. Pendeta Pak Song Duk sedang mulai di Houston. Dia sedang mengembalakan di kota di Houston. Hanya 20-30an jemaat-jemaat saja. Dan mereka sewa aula yang terbesar di kota Houston. Kursinya lebih 10.000-an. Ini Toyota Center katanya. Dan untuk menyewa aula itu sudah lebih $120.000 AS. Jadi sekitar 1,7 miliar rupiah lebih. Kan? 1,7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah. Begitu sedikit jemaat-jemaat yang dia punya, jadi 20-30. Bagaimana bisa menangguhkan sejumlah uang besar itu? Dan semua segala terjadi, saya telepon kepadanya dan dengar apa yang terjadi. Bagaimana menanggung sejumlah uang besar itu. Kata Pak Pendeta yang di Houston, dia memutuskan akan mengadakan Christmas Cantata dan kontrak di Toyota Center di Houston, walaupun dia tidak punya uang apa-apa. Tapi bagaimanakah bisa dapat uang sejumlah besar itu di dalam singkat waktu? Katanya, waktu saya mengadakan CLF di Amerika, ada banyak pendeta-pendeta yang di Amerika menerima keselamatan Tuhan. Dan pendeta Pak Song Duk ini kasih kabar kepada mereka bahwa kami mengadakan Christmas Cantata. Setelah banyak pendeta-pendeta menerima pengampunan dosa dan berminat kepada kami, lalu mereka datang dan melihat pekerja kami dan mereka terkagum juga. Setiap orang datang, ada yang kasih cek $1,000, ada yang kasih $1,500 juga. Begitulah, banyak pendeta-pendeta terus-menerus datang dan kasih donor sedikit-sedikit. Jadi sejumlah besar uang sudah jadi. Nah, untuk mengumpulkan 10.000 orang lebih, ya, itu susah kan? Tapi para pendeta-pendeta mereka ajak semua jemaat-jemaat mereka mengembalakan. Jadi 10.000 orang sudah cukup masuk. Biasanya, sebelum konser kantata itu, kami mengajak para hamba-hamba Tuhan dulu dan share firman Tuhan dulu dan kasih tempat yang terbaik kepada pendeta-pendeta. Waktu itu sekitar 500 pendeta berkumpul dan selama 1 jam saya memberitakan khotbah kepada mereka. Mereka terasa sangat-sangat terharu. Injil yang kami punya, kita punya ini adalah hal luar biasa. Seperti dia terharu peluk saya setelah dia menerima pengampunan dosa juga. Begitulah dia merasa sangat-sangat bersuka cita. Begitu saya berpikir, kehidupanku seperti mimpi. Ya kan? Tadi pagi kita membahas tentang Ibrani pasal 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus persembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, kata di sini apa? Hukum Taurat, katanya, hukum Taurat ini
hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Nah, kemudian bilang apa? Bukan hakikat. Apakah ini hakikat sendiri? Bukan kan? Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat ini adalah bayangan saja yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Sekarang ini banyak gereja mereka melakukan kehidupan rohani, memusahkan 10 hukum. Saat mereka dengar cerita-cerita ini, mereka terkaget sekali. Sebab banyak orang membaca kitab Ibrani, tapi masih belum bisa memaham bagian yang sepertinya. Apakah hukum Taurat bukan hakikat? Apakah ini hanya bayangan saja? Apa yang akan datang bukan hakikat sendiri? Ya, apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Banyak yang masih tidak tahu tentang hal ini. Apa maksudnya ayat ini? Hukum Taurat. Ini adalah hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang itu berarti Yesus Kristus. Jadi, hukum Taurat ini adalah bayangan dari Yesus Kristus. Tetapi hukum Taurat sendiri tidak akan mungkin menjadi jalan keselamatan. Jadi, hukum Taurat mengartikan Yesus Kristus akan datang dan menyelamatkan kita. Inilah apa maksudnya sesungguhnya. Maksudnya inilah bayangan dari Yesus Kristus, bukan hakikat. Sebab ini, setiap kali mereka terus-menerus mempersembahkan korban, dengan ini mereka tidak akan mungkin disempurnakan. Keselamatannya akan datang berarti sesungguhnya Yesus Kristus. Jadi, sekarang seseorang melakukan hukum Taurat, mereka tidak akan mungkin menjadi benar dan kudus. Tidak akan mungkin. Hukum Taurat ini adalah akan menyatakan Yesus Kristus akan datang dan menyelamatkan kita. Inilah bayangan tentang Yesus Kristus sendiri. Sekarang ini, banyak orang berusaha untuk melakukan hukum Taurat dan menggenapkan kehendak Tuhan, walaupun tidak akan mungkin bisa. Jadi, jika kita menemukan sedikit-sedikit arti di dalam kitab suci, ini dapat diberitahukan kepada kita semua. Ini dapat menggenapkan keselamatan dan menghasilkan iman dan mengenal kehendak Allah. Akhirnya memimpin kita bisa melakukan kehidupan rohani yang sesungguhnya. Selama 60 tahun akhir ini, saya terus memberitakan Injil ini. Dan tahun 62, aku ini adalah seorang yang sulit, kosong, tidak punya apa-apa, dan orangnya miskin sekali. Tetapi setelah saya membaca Alkitab, Tuhan memberitahukan bahwa dosaku telah diampuni oleh Yesus. Dan kemudian itu, saya terus berkata kepada semua jemaat di gerejanya, kita harus menerima pengampunan dosa. Tapi satu ketika pendeta di sana menghalaukan saya dari gereja. Sejujurnya, saya berkata, aku sendiri adalah seorang yang bukan apa-apa, dihina, dan dianggap sepi banyak sekali. Dan melalui sepertinya banyak hal-hal yang saya sudah mengalaminya. Sebab aku adalah seorang yang kurang, tidak orang-orang yang baik. Jadi memang, ya, tidak berharga. Jadi itu mungkin jadi. Saya kira itu akan mungkin jadi, pasti. Jadi saya tidak akan menganggap masalah apa-apa. Hanya Yesus sajalah yang tidak menghina saya. Yang kecuali itu, walaupun mereka tidak tahu 1 dari 100 kekuranganku, tetapi menghina. Tetapi setelah saya membaca Alkitab, dan setelah Yesus sungguh mengasihi aku, Tuhan tidak memilih yang lain-lain, tetapi Tuhan membenarkan aku dan menguduskan aku, menyempurnakan aku. Tuhan merencanakan semuanya ini. Itu terharu sekali, tersentuh sekali. Terkadang banyak orang-orang bekerja, melayani Injil, dan meninggalkan gereja sebab mereka terasa agak sulit. Tapi bagi saya tidak akan mungkin berbuat begitu. Tuhan yang mengasihi aku, yang bukan apa-apa. Tuhan yang menumpah darah untuk aku yang jahat. Tuhan, aku yang adalah seorang yang harus mati dan ke neraka.
Tetapi, siapakah aku ini? Kenapa engkau menumpah darah untukku? Begitulah saya merasa syukur sekali bagi Tuhan kita. Nah, setelah firman Tuhan yang ia menulis semua hatinya di dalam Alkitab ini, sesungguhnya di dalam hatiku, setelah Roh Kudus datang mengajar semua Alkitab di dalam hatiku, lalu saya menemukan banyak hal-hal yang baru. Banyak orang apa saja yang berkata tentangku, tetapi saya mempunyai banyak berterima kasih yang besar-besar bagi Tuhan. Sampai sekarang saya berpikir ini terharu sekali. Sampai sekarang tidak sama sekali pernah melihat seseorang yang memberi khotbah seperti ini. Banyak orang dengar khotbah ini, banyak yang terharu dan heran kagum. Kenapa? Bagaimana tahu hal ini? Begitulah mereka sering berkata, ya ini semua tertulis di dalam Alkitab. Ya, hukum Taurat adalah bayangan saja, keselamatannya akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Keselamatan yang akan datang berarti Yesus Kristus. Jadi kalau gitu, apa itu hari Sabat? Pada hari sore Jumat, hari Sabat baru dimulai. Di dalam Alkitab, jadilah petang, jadilah pagi, ini hari pertama, begitu. Jadi hari-hari yang memulai di dalam Alkitab mulai petang. Jadi sore, petang, hari Jumat, matahari terbenam, barulah dimulai hari Sabat. Pada saat hari-hari Sabat, apa yang mereka harus mengerjakan, apa yang harus mereka berbuat adalah apapun barangnya mereka angkat, siapa saja ada di sana, dia harus membongkar, menurunkan semua barangnya. Jika hamba-hambanya mengangkat banyak barang dan naik gunung untuk mengantar ke tempat-tempat yang lain, pada saat matahari sudah hampir terbenam, jika matahari terbenam total, ya ini mulai hari Sabat. Nah, pada hari Sabat, apapun barang dan mereka ambil dan antar harus lepaskan dan menikmati hari Sabat. Ini di dalam hukum Taurat ada sebagiannya berkata tentang hari Sabat. Dan di dalam Alkitab, jika kita membaca sederhana, kurang bisa paham. Tapi jika kita membaca seterusnya, pasti kita bisa menemukan pasangannya. Untuk hal ini dapat kita memahami tentang hari Sabat, bisa berkatakan Kolose pasal 2 mulai ayat 16 katanya, karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum engkau mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Katanya inilah bayangan dari apa yang harus datang. Jadi wujudnya apa? Yesus Kristus. Jadi hari Sabat itu adalah bayangan dari Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang mengangkat berat barang dan pada hari Sabat lepaskan, membongkar semua barang yang dia angkat itu. Seperti begini kita semua angkat, susah, capek karena dosa-dosa kita. Tetapi setelah temukan Yesus, setelah kita terima Yesus, melepaskan semua karena keberatan dosa dan istirahat sesungguhnya. Ini apa yang Tuhan mengajar kepada kita lewat Kolose pasal 2. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minum, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Inilah bayangan dari Yesus Kristus. Bagaimana? Ada yang bertanya. Hari Sabat adalah bayangan Yesus Kristus. Seperti pada hari Sabat, melepaskan semua barang. Jika kita ketemu Yesus, semua dosa, keberatan dosa kita telah dilepaskan. Ini untuk mengajar ini, Tuhan memberi hari raya, hari Sabat. Jika orang yang tidak tahu ini, mereka tidak tahu hari Sabat adalah bayangan saja untuk Yesus, mereka bilang jangan masak hari Sabat, jangan naik mobil, jangan bekerja. Terus mereka bilang gitu. Untuk hari Sabat itu, apa sesungguh maksudnya, wujudnya memang Yesus Kristus. Jadi saudara, setelah kita bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Semua berkat
kita terima melepaskan semua dosa kita. Ini apa yang Tuhan mengajar kepada kita. Lalu ia menciptakan hari Sabat. Seperti pada hari Sabat, mereka semua menurunkan semua keberatan barang. Jadi jika kita ada di dalam Yesus, apapun kekotoran kejahatan kita dapat kita dilepaskan daripadanya. Yang heran adalah setelah saya bertemu Yesus Kristus dan oleh kasih karunia Yesus Kristus, sepertinya dosa yang lebih banyak daripada rambutku disucikan seputih salju. Ada yang puji nyanyian sepertinya, Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku dan Tuhan Yesus telah masuk di dalam hatiku. Dan kegembiraan sudah penuh di dalam hatiku sebab Tuhan Yesus telah masuk ke dalam hatiku. Tahun 1962, bulan Oktober tanggal yang ke-7, dalam firman Tuhan, ini semuanya adalah bayangan dari Yesus Kristus. Dan saya temukan saat sungguh kita ketemu Yesus, semua dosaku telah ditebuskan, diampuni, dan aku sudah disempurnakan. Mulai saat itu, Tuhan selalu menyertai denganku seterusnya. Itu ya hal-hal yang luar biasa. Saya menyukur banyak sekali. Tapi saya tidak percaya yang lain-lain. Tapi apa yang satu yang saya percaya, sungguh kita percaya Yesus adalah, ya memang baik kita berdoa, mempersembahkan baik juga semuanya. Tapi hanya oleh darah Yesus Kristus, ia telah, apa kata di sini ayat 1, hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka. Seperti mereka mempersembahkan korban karena dosa. Tetapi, itu tidak untuk mempersembahkan, untuk menyempurnakan mereka untuk selamanya. Tetapi seperti menyembelih kambing domba bisa mengampuni satu dosa. Jadi Yesus Kristus, anak domba Allah, datang di bumi ini. Dia sendiri dapat mengampuni semua dosa kita. Untuk penjelasan ini, memberi contoh persembahan korban karena dosa dengan menyembelih kambing domba. Inilah bayangan dari kematian Yesus. Wujudnya, apa yang sesungguhnya hakikatnya adalah Tuhan Yesus. Dan mereka menyembelih kambing domba. Persembahan ini tidak akan mungkin menyempurnakan kita. Jika itu mungkin, Yesus apa gunanya dia mati atas kayu salib? Akhir-akhirnya, hanya oleh darah Yesuslah dapat mengampuni semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Banyak orang akhir-akhir ini, mereka sungguh ingin menerima pengampunan dosa oleh perbuatan mereka ini dan yang lain. Saat kami memberitakan Injil di seluruh dunia terasa terkagum. Bagaimanakah mereka menjelaskan Alkitab segampang ini? Kami masih kurang tahu ini. Akhir-akhirnya sekarang saya yakin pengampunan dosaku. Banyak pendeta-pendeta dari gereja besar, mereka terkagum setelah dengar khotbah daripadaku. Ada banyak pendeta yang kerjasama dengan kami sudah melebihi 820,000 orang. Dan di antara mereka, 12,000 pendeta-pendeta sudah masuk SCT kami dan baru belajar lagi. Setelah mereka belajar dasarnya, kami akan mendatangkan di tempat yang ajar. Dan banyak yang berkata mau datang dan belajar di Korea. Dan kami merencanakan mendatangkan mereka dan mengajar. Sekitar kami membuat 5 kelas. Per kelas punya 80 orang. Jadi sejumlahnya sekitar 400. Jadi selama 1 bulan kali 12 bulan. Tapi masih belum bisa mengajar semuanya. Memang tidak semuanya akan datang di Korea. Tapi ada yang mau datang di Korea. Mereka datang, ajar di sini. Dan jika mereka mau belajar dari negaranya, kami utus hamba Tuhan di sana dan belajar di situ. Dan akhir tahun ini akan ada lulusan dari sekolah misionari dari
kami secara online. Mereka hampir semua ingin kerja di dalam kami. Kami sekarang masih ada banyak kekurangan penginjil dan pendeta-pendeta. Ini semua hal-hal yang luar biasa, syukur sekali. Nah, sekarang jika kita sendiri membaca Alkitab, emang susah dimengerti. Tapi jika kita membaca Kejadian sampai Wahyu seterusnya, jika ada sesuatu yang masih belum bisa paham, ya, simpan dulu, lalu baca lagi. Pasti temukan atau pasangan bisa memberitahukan kepada kita tentangnya. Nah, sekarang Ibrani 10 ayat 1. Hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Nah, jika ini tidak bisa dipahami, kita bisa buka Kolose. Nah, itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanya bayangan saja dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi, ini berarti tentang Yesus Kristus. Hari Sabat pun mengartikan Yesus Kristus. Pada hari Sabat, mereka lepas semua barang. Jadi, jika kita datang di depan Yesus, akan lepas semua dosa kita. Untuk mengajar tentang Yesus, ajar hari Sabat. Tetapi masih ada banyak sekali. Mereka tidak menerima pengampunan dosa, tapi berusaha menjaga hari-hari Sabat. Sebab mereka tidak tahu tentang Alkitab ini. Jadi, karena itu, janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya Kristus. Semuanya bayangan, wujudnya adalah Kristus. Hari Sabat berkata tentang Kristus. Seperti pada hari Sabat mereka lepas bebas dari semua barang. Pada hari Sabat di depan Yesus semua kita menjadi bebaskan. Ini maksudnya hari Sabat. Ini apa kata Tuhan di dalam Alkitab kan? Sebab orang tidak tahu hal ini, mereka berusaha banyak sekali untuk menjaga hari Sabat. Tapi kata Tuhan ini adalah bayangan saja. Wujudnya apa? Kristus Yesus. Setelah kita bertemu dengan Yesus, semua barang keberatan kita akan dilepaskan. Kata Yesus apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa itu hari Sabat? Ya, marilah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini apa kata Yesus pada hari Sabat juga kan? Hari Sabat juga Tuhan mengadakan sebab menyatakan Yesus. Tapi banyak orang berusaha menjaga hari Sabat. Ada banyak yang berusaha sampai sekarang, walaupun tidak tahu tentang apa artinya. Setelah kita membaca kitab, satu demi yang lain bisa memahami seterusnya. Seperti Ibrani 10 ayat yang kedua, katanya, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak dasar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Jadi, jika mempersembahkan kambing dan domba, mempersembahkan itu bukan hakikatnya, wujudnya, tapi bayangan dari Kristus Yesus, yaitu Yesus sebagai anak domba Allah, mati atas kayu salib dan mengampuni dosa kita. Ini maksudnya. Yesus sudah menyucikan kita satu kali untuk selamanya, tetapi semua segala kambing domba persembahan ini adalah bayangan. Tidak akan mungkin dari persembahan korban kambing domba membenarkan, menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Hanya oleh darah Yesus kita dibenarkan dan disempurnakan. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa, sebab dosanya telah diampuni untuk sempurna. Sebab menyembelih kambing domba adalah bayangan saja. Setiap kali mereka berdosa terus berulang dan ulang mempersembahkan. Tapi apa wujudnya, hakikatnya yang datang adalah Yesus. Sungguh mati atas kayu salib dan mengampuni semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Coba kita baca lagi ayat ketiga. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan ada doanya, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi, darah kambing, darah domba, darah lembu dapat memberitahukan cara menyucikan dari dosa, tapi tidak sempurna. Ayat 5 berkata,
Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau hendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Korban dan persembahan adalah juga bayangan saja. Jadi, korban dan mempersembahkan, dengan itu dosa dia tidak akan dihapuskan dengan sempurna. Tapi Tuhan menyediakan tubuh, artinya tubuh Yesus. Sebab kematian Yesus di atas kayu salib, ia sendiri mengampuni semua dosa kita untuk selamanya. Ayat 6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. 7, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ya, aku maksudnya Yesus sendiri. Nah, sesuai dengan tulisan di dalam kitab suci, ia datang dan mengampuni kita. Dan ayat 8, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ayat 9, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ya, mempersembahkan kambing domba adalah yang pertama. Sesuai dengan hukum Taurat, bayangan saja dari Yesus Kristus. Tapi yang wujudnya, hakikatnya, yang benar datang. Jadi, mengakhiri persembahan korban kambing domba. Tapi, untuk mempersembahkan tubuh Yesus Kristus, telah mengakhiri semua pengampunan dosa. Ya, ayat 10, apa katanya? Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yesus sudah mati atas kayu salib, tapi sebab mereka masih kurang tahu Alkitab, masih berkata, aku orang-orang berdosa. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan ini, kita berkata, kita dikuduskan. Ini apa yang saya percaya. Nah, setelah itu, saya menerima pengampunan dosa. Mulai saat itu, sampai sekarang, selama 60 tahun akhir-akhir ini, selalu Tuhan menyertai denganku. Satu ketika, saya sempat berpikir, kemungkinan saya terus dihina dari banyak orang, dipanggil sesat, hanya memberi upah kepada 10 paling 15 orang. Tetapi Tuhan menyenangkan Injil yang kami beritakan ini. Jadi, banyak orang di seluruh dunia menerima pengampunan dosa dan menerima keselamatan. Dan betapa berbahagia dan syukur bagi Tuhan kita. Saudara, aku bukan orang pintar dan baik dari yang lain. Sejujurnya aku ini adalah seorang bukan apa-apa. Tapi Tuhan pilih saya dan menggenapkan pekerjaannya yang ini melalui aku ini yang heran. Memang banyak pendeta-pendeta yang terbaik. Tapi jika dia tidak menerima pengampunan dosa, itu tidak berarti. Aku sendiri seorang bukan apa-apa. Tetapi setelah menerima pengampunan dosa oleh firman-Nya, inilah berkat yang tidak akan bandingkan yang lain. Sebab masih ada banyak orang yang kurang tahu tentang Alkitab. Mereka hanya pegang bayangan saja dan usahakan tentangnya. Persembahan, korban, dan korban bakaran, penghapus dosa, hari Sabat, semuanya bayangan dari Yesus Kristus. Setelah kita temu Yesus Kristus, apa kata Yesus? Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah apa maksud sesungguhnya tentang hari Sabat, melepaskan dosa dan terima kekudusan. Untuk memberikan ini, Tuhan Yesus menumpah darah atas kayu salib. Jika kita terima hal ini oleh iman dalam hati kita, kita adalah seseorang yang menggenapkan kehendak Allah dalam hati kita dan dikuduskan dan hidup dalam berkat Tuhan. Saudara, apakah Anda semua percaya? Bukan dari hukum Taurat. Semua itu adalah bayangan dari Yesus saja. Karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ribuan, puluhan ribuan, jutaan dosa kita
telah dihapuskan, diampuni hanya satu kali kematian Yesus Kristus. Saya tahu Tuhan menyenangkan aku memberitakan Injil ini, dan juga bisa merasa Tuhan selalu menyertai dengan kita. Ke depan ini juga Tuhan akan memimpin kita biar banyak orang dapat diselamatkan. Saudara yang kekasih Tuhan, mari kita hidup untuk Injil bersama dengan aku. Masih ada banyak orang yang tidak tahu tentang darah Yesus Kristus. Banyak yang berkata, aku orang-orang berdosa walaupun mereka ikut gereja. Tapi sekarang seluruh dunia mulai berubah oleh anugerah Tuhan. Per tahun banyak orang sudah menerima pengampunan dosa. Tuhan memanggil orang seperti yang kami dan menggunakan itu hal-hal yang syukur bagi Tuhan, kan? Mari kita semua memberitakan Injil dalam nama Yesus Kristus dan memberitakan kabar yang baik ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Darah Yesus atas kayu salib untuk kami bisa memahami melebihinya sebagai bayangan penggantian dari kayu salib Yesus. Engkau telah memberi cara menyembelih kambing domba untuk persembahan. Tetapi penyembelihan kambing domba tidak dapat mengampuni semua dosa kami. Tapi kematian anak-Mu Yesus telah mengampuni semua dosa kami. Sekarang ini kami telah menerima anugerah-Mu dan memberitakan Injil di seluruh dunia. Ya, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Masih ada banyak sekali berada susah di dalam kegelapan dan dosa. Dalam Korea, Indonesia, Jerman banyak sekali. Tuhan, biar kami memberitakan Injil di mana-mana, biar banyak yang mereka terima keselamatan Tuhan dan melayani Tuhan dengan senang hati. Terima kasih Tuhan mengutuskan kami semua. Tolong memberkati retreat kali ini. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak saudara.